Lovers, bersama saya Yurita Evitarina. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang kode igniter. Nah, kode igniter ini adalah sebuah web application network yang bersifat open source yang digunakan untuk membangun aplikasi PHP dinamis. Selain ringan dan cepat, kode igniter juga memiliki dokumentasi yang super lengkap, disertai dengan contoh implementasi kodenya. Dokumentasi yang lengkap inilah yang menjadi salah satu alasan kuat mengapa banyak orang memilih kode igniter sebagai framework pilihannya. Kode igniter pertama kali dikembangkan pada tahun 2006 oleh Rick Ellis, penemu sekaligus pendiri Ellis Lab, www.ellislab.com. Dengan logo api yang menyala, kode igniter dengan cepat membakar semangat para web developer untuk mengembangkan web dinamis dengan cepat dan mudah menggunakan framework PHP yang satu ini. Ellis Lab adalah tim kerja yang berdiri pada tahun 2002 dan bergerak di bidang pembuatan software dan tools untuk para pengembang web. Nah, sejak tahun 2014 sampai sekarang, Ellis Lab telah menyerahkan hak kepemilikan kode igniter ke British Columbia Institute of Technology untuk proses pengembangan lebih lanjut. Saat ini, situs web resmi dari kode igniter telah berubah dari www.ellislab.com menjadi www.codeigniter.com. Kode igniter menjadi sebuah framework PHP dengan model MVC, model, view, dan controller untuk membangun website dinamis dengan menggunakan PHP yang dapat mempercepat pengembangan untuk membuat sebuah aplikasi web. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya, model ini mempresentasikan data yang digunakan aplikasi. Contoh, misalnya database, RSS, atau data yang diperoleh dari pemanggilan API, dan aksi yang terlibat operasi create, read, update, dan delete data. Nah, untuk view, sesuai dengan namanya, view merupakan informasi yang ditampilkan kepada user melalui browser, biasanya berupa file HTML atau kode PHP yang menyusun template untuk sebuah website. Pada kode igniter, view dapat berupa bagian-bagian sebuah halaman, template, dan jenis lain dari halaman atau template. Nah, yang berikutnya adalah controller, bertugas sebagai jembatan antara model dan view. Controller akan merespon HTTP request yang datang dari user melalui browser. Dari request inilah, control akan menentukan apa yang harus dilakukan. Jika diperlukan, controller akan memanggil view yang sesuai untuk menampilkan data hasil olahan model dan akhirnya mengirim kembali halaman hasil olahan data itu ke browser. Alur kerja framework kode igniter. File index. File index di sini berfungsi sebagai file pertama dalam program yang akan dibaca oleh program. Kemudian, router akan memeriksa HTTP request untuk menentukan hal apa yang harus dilakukan oleh program. Nah, apabila dalam program sudah terdapat cache file, maka file tersebut akan langsung dikirim ke browser. File cache inilah yang dapat membuat sebuah website dapat dibuka dengan lebih cepat. Cache file dapat melewati proses yang sebenarnya harus dilakukan oleh program kode igniter. Nah, jika belum ada file cache ini, dari router akan
sebelum ke controller akan di-load keseluruhan oleh security. Nah, HTTP request dan data yang disubmit oleh user akan disaring terlebih dahulu melalui fasilitas security ini yang dimiliki oleh CodeIgniter. Dan kemudian controller akan membuka file model, core, libraries, helper, dan semua resource yang dibutuhkan dalam program tersebut. Yang kemudian hal terakhir akan dilakukan adalah membaca semua program yang ada di dalam view dan mengirimkannya ke browser supaya dapat dilihat. Apabila view sudah ada di dalam cache, maka file view baru yang belum tercache akan mengupdate file view yang sudah ada. Apa saja fitur-fitur yang kita peroleh ketika kita menggunakan CodeIgniter? Nah, yang pertama, framework ini berbasis model view dan controller seperti yang kita bahas sebelumnya. Kemudian, support terhadap mayoritas jenis database. Yang ketiga, mendukung adanya query builder sehingga kita lebih mudah untuk menulis query. Yang keempat, bersifat independen. Yang kelima, validasi form dan data. Kemudian session management, mengamankan website dari cross-site scripting, dan file uploading class. Nah, keuntungan yang kita peroleh ketika kita menggunakan CodeIgniter yaitu performanya cepat, ringan, dan dapat diandalkan sehingga lebih mudah untuk kita melakukan pengembangan website atau aplikasi lain. Kedua, kompatibel dengan sebagian besar server web, berbagai sistem operasi, dan juga platform. Nah, dapat digunakan juga di banyak sistem manajemen database. Kemudian, CodeIgniter ini memiliki bahasa program yang sama dengan yang digunakan pada website. Memiliki komunitas yang besar, jadi kita bisa dengan mudah mencari informasi ketika mengalami kesulitan saat penggunaan CodeIgniter. Kemudian kompatibel dengan berbagai jenis database, ramah pemula, dan menghadirkan dokumentasi user guide yang bisa diakses di www.codeigniter.com. Kemudian CodeIgniter ini juga berbasis open source. Nah, berikut ini adalah tampilan halaman CodeIgniter. Nah, di sini kalian bisa melihat dokumentasinya. Dokumentasi dari CodeIgniter ini ada CodeIgniter 4, CodeIgniter 3. Nah, untuk mendownload CodeIgniter ini di sini sudah disediakan halaman untuk download. Kemudian di sini juga ada community. Nah, kita bisa mengunjungi forum-forum serta GitHub ketika kita mengalami kesulitan dalam penggunaan CodeIgniter. Syarat awal belajar CodeIgniter. Yang pertama, harus menguasai HTML, Hypertext Markup Language. HTML ini adalah bahasa markup web yang utama dan dijalankan secara alami di setiap browser, serta dimaintain oleh World Wide Web Consortium. Berdasarkan cara kerja HTML, Anda bisa menggunakannya untuk membuat struktur konten pada website dan aplikasi web. Nah, HTML merupakan level terbawah dari teknologi front-end dan berfungsi sebagai dasar styling yang bisa Anda tambahkan dengan CSS dan fungsionalitas yang dapat dijalankan menggunakan JavaScript. Yang kedua adalah PHP.
Hypertext Preprocessor. Nah, PHP ini merupakan sebuah bahasa pemrograman berbasis script server side yang dikembangkan untuk membuat sebuah web. Selain untuk pengembangan web juga, PHP juga dimanfaatkan sebagai bahasa untuk pemrograman umum. PHP disebut sebagai bahasa pemrograman server side karena ia diproses pada komputer server saja. Hal inilah yang membedakan PHP dengan bahasa pemrograman client side seperti JavaScript. Yang ketiga, kita harus mengetahui apa itu OOP, Object Oriented Programming. Nah, OOP ini sendiri adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi kepada objek. Tujuan dari OOP diciptakan adalah untuk mempermudah pengembangan program dengan cara mengikuti model yang telah ada di kehidupan sehari-hari. Jadi, setiap bagian dari suatu permasalahan adalah objek. Nah, objek itu sendiri merupakan gabungan dari beberapa objek yang lebih kecil lagi. Berikut ini adalah contoh model. Nah, ini adalah struktur model yang digunakan di kode Igniter, di mana nama filenya harus sama dengan nama kelasnya. Ini adalah contoh view-nya. Nah, ini menggunakan HTML. Kemudian, ini adalah struktur controllernya. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut tentang model view dan controller, kita akan membahas di video berikutnya. Kita akan mempelajari cara instalasi kode Igniter ini tersendiri dan bagaimana fungsi view, controller, dan model itu. Oke, kita sudah selesai membahas sedikit tentang kode Igniter. Nah, jika ada pertanyaan atau ingin diskusi lebih lanjut, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jangan lupa di share juga ya. Siapa tahu ada teman atau saudara yang butuh informasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.